cukup kaget gitu, karena bukan kaget yang in a negative way, tapi kayak kaget yang positif karena kayak oh my god, culture kerja di sini tuh beda banget sama di Indonesia. Hai everyone, welcome back to the podcast. Dan balik lagi sama aku Ara. Hari ini balik lagi di Z Story. Kita bakal ngobrol sama someone, guest aku yang luar biasa, yang punya perjalanan yang bisa semoga menginspirasi kalian semua. Guest kita luar biasa banget ya, dari Tangerang, terus sekarang hidup di Jerman dan lagi menjalani Ausbildung nih di bidang finance dan accounting. Padahal backgroundnya tadinya sastra Jerman dan sempat kerja juga di digital marketing. Oke, so this is not your typical trade pet story dan oke, langsung aja kali kebanyakan ngomong. So please welcome. Halo Kak Lala. Hai, apa kabar Rara? Alhamdulillah baik. Kak Lala gimana nih kabarnya di Jerman? Baik, alhamdulillah. Di sini udah mulai summer, jadi mulai cerah dan nggak terlalu dingin lagi dari bulan sebelumnya. Oh, lagi musim apa sih Kak di Jerman tuh kalau boleh tahu nih? Lagi musim semi, jadinya udah lumayan menuju summer karena bulan Mei itu udah masuk summer. Ya, akhir Mei nanti udah mulai lumayan panas, tapi sekarang masih adem lah ibaratnya. Jadi Ya, adem ya, nggak dingin juga nggak panas. Oke nih Kak Lala, before we get into the deep stuff, boleh nggak sih Kak perkenalkan diri Kak Lala dulu nih ke teman-teman DERS dan mungkin sedikit spill kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja? boleh. Hai teman-teman DERS, aku Lala, aku tinggal di Jerman, di Frankfurt am Main lebih tepatnya. Sekarang aku sedang program Ausbildung tahun terakhir di bidang Office Management atau bahasa Jerman itu Bureau Management. Dan sebelumnya seperti yang udah disebutin Ara, aku sempat kuliah di Indonesia, sastra Jerman, dan kemudian aku udah kerja juga 3 tahun di bidang digital marketing sebelum aku pindah ke Jerman. Wow, keren banget. Berarti kan pengalaman Kak Lala udah macam-macam nih ya, digital marketing pernah, dan segala macam pernah gitu. Tapi kalau aku ngomongin tentang perjalanan Kak Lala nih, apa sih momen yang buat Kak Lala tuh memutuskan, oh kayaknya gue mau ke Jerman deh, melanjutin pendidikan atau apapun itu? Emang impian dari kecil sih, emang pengen banget tinggal di luar negeri gitu ya. Terus kebetulan emang aku kan kuliah sastra Jerman nih, dan di situ tuh aku tahu ada program-program untuk ke Jerman gitu. Sebelumnya kan aku mikir kayak oke, kita cuma bisa ke Jerman, cuma bisa kerja. Ternyata enggak, banyak banget program untuk kita bisa ke Jerman, bahkan bukan untuk kerja aja kayak gitu. Dan disitulah motivasi aku. Dan setelah aku setelah lulus kuliah, aku akhirnya memutuskan untuk ke Jerman. Tapi karena COVID, makanya aku tidak bisa dan aku bekerja dulu di Indonesia gitu. Wow, berarti Kak Lala emang backgroundnya tuh udah nggak bisa sastra Jerman ya waktu kuliah. Terus boleh tahu nggak sih Kak tuh kuliah di mana sebelumnya Kak? Aku di Unpad Pajajaran di Bandung, di Jatinangor. Oh, Sorry. Unpad. Ya, Univ ya top, salah satu univ top juga ya di Bandung gitu. Dan karena linear juga terus akhirnya dari sastra Jerman mau ikut Ausbildung nih ke Jerman gitu Kak. Dulunya aku sebenarnya sebelum Ausbildung, pas pertama kali ke Jerman aku tuh ikut program au pair kayak gitu. Oke. Nah, berarti Kak Lala kan sempat aku lihat-lihat nih dari profil yang kemarin Kak Lala kirim tuh sempat melalui beberapa fase ya, au pair, FSJ, sampai akhirnya Ausbildung. Nah, kalau disuruh jujur nih Kak, fase mana yang paling paling challenging buat Kak Lala dan kenapa tuh? Menurut aku au pair paling challenging sih. Meskipun di situ kan kita tinggal sama host family dan mereka bantu untuk support kebutuhan kita dan lain-lain. Cuma di sana tuh setelah au pair kita tuh harus memutuskan sendiri, aduh habis ini kita kemana ya. Dan di situ juga kadang-kadang kita ngerasa sendirian karena meskipun ada host family dan they are part of our family gitu. Cuma ada beberapa hal yang kita nggak bisa ceritain ke mereka gitu loh. Kita nggak bisa seterbuka itu. Jadinya alhamdulillah host family aku tuh bantu banget ya, kayak mereka ngasih saran, oke kamu bisa ini bisa itu, cuma tetap aja at the end of the day you're alone kayak gitu. Dan terutama berhubungan sama ngurus-ngurus dokumen, pervisaan dan lain-lain, itu tuh benar-benar takes time, benar-benar memakan waktu yang sangat lama dan itu lumayan bikin stres sih. Itu aja sih, karena au pair itu ibaratnya kamu kan dasar banget nih, kamu tingkat bahasa kamu pun mungkin untuk sebagian orang itu masih sangat rendah untuk kemahiran bahasa Jermannya, jadinya itu lebih challenging sih menurut aku pribadi. Jadi menurut Kak Lala, au pair itu lebih challenging daripada yang lainnya. Nah, yang membedakan kayak au pair, FSJ, sampai akhirnya Ausbildung tuh apa sih Kak? Buat orang awam kayak aku ya, gitu yang mungkin belum terlalu tahu banget gitu.
Iya, kalau au pair itu lebih ke pertukaran budaya. Kamu tinggal sama host family, tapi kamu juga at the same time akan les bahasa Jerman yang dibantu subsidi oleh mereka. Dan sebagian host family juga ada yang mau full cover. Kemudian kamu timbal baliknya adalah membantu mereka babysit anaknya, kayak bantu ngurus anak, bantu ngurus kebutuhan anak, dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau untuk FSJ itu, atau FSJ, itu lebih ke volunteer sih. Dia tuh banyak banget bidangnya. Dan yang aku lakuinin waktu tahun lalu itu, aku ngerjain social service gitu, ibaratnya. Aku tuh ngebantu orang-orang tua, orang-orang yang tinggal sendiri, atau orang-orang sakit yang butuh bantuan untuk belanja atau bersih-bersih rumah, kayak gitu. Aku ngelakuin itu untuk 2 bulan dan itu lumayan seru sih. Ketemu banyak orang tiap hari. Oh iya, pasti ketemu bermacam-macam karakter orang ya Kak, terus di negara Jerman gitu. Tapi kan banyak orang yang melihat ke luar negeri tuh kayak dream life gitu kan. Menurut Kak Lala nih bagian paling yang istilahnya nggak Instagramable gitu kan. Kita kan biasanya kalau share ke sosial media pasti yang have-fun-have-funnya aja, tapi ada dong backstory-nya gitu. Nah itu apa tuh yang bagian paling ibaratnya struggling kali ya dari hidup di Jerman itu? Menurut aku pribadi, ya itu aja sih, bagian ngurus-ngurus visa atau bagian bingung banget nih contohnya waktu aku apply buat kerja, aku tuh sebelumnya mau apply full time, bukan Ausbildung ya. Tapi karena ya itu bidang sekolah aku kan sastra Jerman, terus aku pengalaman kerjanya digital marketing, dan itu di sini tuh tidak linear, dan itu tuh susah banget untuk dapat kerja full time. Dan aku tuh ditolak sama beratus-ratus perusahaan ya. Sampai akhirnya aku memutuskan oke, fine, aku akan apply untuk Ausbildung, dan aku dapat Ausbildung. Dan di situ sih pahit-pahitnya itu yang nggak aku share ke teman-teman, ke banyak orang gitu ibaratnya, karena kayak I keep it for myself. Iya. Perjuangan berdarah-darahnya. Iya, ibaratnya kayak yang berjuang-berjuangnya biar gue aja deh yang tahu gitu ya Kak. Ya betul. Sorry. Nah, tapi kan Kalala sekarang di bidang finance and accounting yang cukup beda kan emang dari background Kalala sebelumnya. Itu pernah nggak ada momen kayak Kalala tuh ngerasa gue nggak cukup capable nih buat ini gitu. Terus kalau misalnya iya, gimana Kalala tuh akhirnya keluar dari fase itu? Waktu awal-awal sih ya lumayan cukup kaget gitu, karena bukan kaget yang in a negative way, tapi kayak kaget yang positif, karena kayak oh my god, culture kerja di sini tuh beda banget sama di Indonesia. Gitu sih, meskipun kantor aku itu IT Consulting Group dan itu kantor internasional. Menurut aku tuh kerjaannya tuh cukup apa ya, padat sih, cuma mereka itu sangat mengedepankan work-life balance. Bener-bener setiap kerja itu, misalnya kamu mulai jam 9 terus kamu pulang jam setengah 6, itu jam 17.30 kamu tuh harus bener-bener tutup laptop dan matiin semua device, ibaratnya untuk tidak diganggu lagi oleh kerjaan, kayak gitu. Jadi di sana tuh di Jerman tuh nggak ada tuh istilah yang kayak kerjaan dibawa pulang tuh nggak ada ya Kak? Bisa, cuma Kayak kamu udah akan dibayar untuk itu gitu. Jadi kayak nggak cuma-cuma, misalnya emang kamu nggak bisa nyelesain kerjaan nih di hari itu, kamu bisa bawa pulang, tapi itu akan dibayar juga, itu kamu masuknya overtime, kayak gitu. Cuma untuk Azubi kayak aku, itu tuh kita tidak boleh overtime, makanya aku selalu pulang tenggo ya. Oh, jadi tergantung ya apa pekerjaannya bidangnya juga. Betul. Gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang kayak adaptasi gitu nih Kak, pasti ada culture shock kan ya Kalala. Nah itu apa sih hal kecil di Jerman yang awalnya tuh bikin Kalala kaget, shock gitu, tapi sekarang malah kayak gue udah terbiasa lah gitu. Ada nggak sih Kak? Menarik. Jujur, aku pribadi nggak pernah merasakan culture shock sama sekali di sini. Karena ya, aku tinggal di kota yang sangat besar ya. Frankfurt am Main itu kota metropolitan di Jerman yang lumayan mirip Jakarta, dan lebih kecil sih dari Jakarta dan tidak sehuru-hara Jakarta gitu. Dan aku merasakan kayak ini tuh sama aja kayak tinggal di kota besar, cuma di Eropa gitu. Cuma mungkin bukan culture shock, tapi lebih ke belum terbiasa karena setiap hari Minggu itu supermarket dan toko-toko tuh banyak yang tutup kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau gabut gitu ya, kita tuh nggak bisa ke mall gitu, nggak bisa di sini. Paling kita ke sungai, kita piknik kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih produktif
Cuma agak sedih juga gitu, apalagi kalau summer itu tuh panas banget kan di luar. Jadi kayak pengennya di rumah aja atau nggak ke mall, tapi nggak bisa karena tutup gitu. Oh, jadi kalau weekend tutup, jadi cuman quality time aja di rumah gitu ya, Kak? Tapi apalagi Kak yang hal yang ngebedain sama ibaratnya kota-kota besar kayak Jakarta gitu, selama Kak Lala stay di Jerman? Banyak nggak? Apa ya, kalau dari keberagaman, menurut aku lebih beragam di sini ya orang-orangnya, karena di sini banyak imigran, banyak juga ekspat-ekspat, nggak cuma dari Jerman tapi dari sekitar Eropa, jadi berbagai macam orang. Dan apa ya, perbedaan dari Jakarta lebih kecil aja sih. Menurut aku. Oh, oke. Oke. Tapi kotanya padat kah? Di mana Kak kalau boleh tahu? Di Frankfurt am Main. Frankfurt. Betul. Oh, oke. Nah, itu selama Kak Lala stay di Jerman, mungkin udah lumayan lama ya, Kak? Itu pernah nggak sih? Oh, 3 tahun ya, lumayan lama. Nah, itu pernah ada momen kocak nggak sih, Kak, atau lucu gitu selama stay udah cukup lama di Jerman? Mungkin kalau ada boleh diceritain. Sebentar, aku pikir-pikir dulu. Kayaknya Oke. hidup aku nggak ada yang lucu deh. Nggak ada yang bercanda. Apa ya, paling aku sering banget disangka bukan orang Indonesia aja gitu. Atau aku, ini sih, misalnya ke supermarket, kan di sini tuh kalau misalnya orang beli alkohol atau apa itu harus ngasih KTP untuk orang-orang di bawah umur kayak gitu. Dan aku tuh lagi sama teman aku bukan orang Indonesia ya, dan dia beli alkohol, tapi aku yang bayar, jadi aku yang pegang kan alkoholnya. Terus di kasir aku tuh dimintain KTP, sedangkan teman aku enggak. Terus aku kayak, padahal teman aku lebih muda dari aku gitu. Terus aku kayak, I'm 26, and terus kasirnya bilang, yeah, it's okay, just show me your ID. Ya udah. Gitu aja sih. Jadi kalau mau beli minum di sana tuh ibaratnya emang harus pakai KTP ya. Ibaratnya harus memang sesuai cukup umur gitu ya, Kak. Nah itu kan momen-momen lucunya. Terus aku penasaran, pernah nggak sih Kak Lala tuh homesick gitu? Terus kalau lagi homesick atau ngerasa sendiri, biasanya Kak Lala ngapain buat nge-handle gitu? Kan jauh ya dari keluarga. Iya. Iya. Jujur, aku lumayan jarang homesick. Karena balik lagi, ini tuh lumayan mirip sama Jakarta kan. Jadi kayak homesicknya aku tuh paling ke makanan sih. Jadi kalau untuk suasana dan lain-lain itu aku lumayan biasa aja gitu. Kayak nggak terlalu homesick. Sama keluarga of course aku kangen, tapi kan kita bisa video call, bisa telepon gitu. Terus kalau aku homesick, aku bener-bener kangen masakan bunda aku gitu ya. Aku masak sendiri, karena aku juga lumayan bisa masak. Jadinya aku pergi ke toko Asia, terus aku belanja bahan-bahan makanan, dan aku masak sendiri. Gitu. Dan aku sambil telepon masaknya, jadi biar tahu ini resepnya kayak gimana aja. Jadi bener-bener biar rasanya lumayan mirip sama masakan bunda aku sendiri gitu. Jadi kalau kangen masakan Indo tetap bisa masak karena ada Asian Market, terus sambil video call sama bundanya Kak Lala gitu ya. Jadi biar tetap kayak kangennya tuh terasa sih. Ya, connected gitu. Oke. Jadi ibaratnya kalau misalnya ngomong-ngomongin tentang homesick mah bukan suatu masalah yang besar buat Kak Lala gitu ya. Berarti enjoy banget dong Kak di Jerman. Ya lumayan, karena teman-teman aku banyak ya, dan teman-teman sastra Jerman 4 di sini lumayan banyak. Jadi aku nggak ngerasa kesepian itu. Menurut aku banyak orang terutama di Indonesia yang bilang Ausbildung itu gampang. Banyak yang kayak nyangka Ausbildung tuh cheap labor. Untuk orang-orang yang pendatang kayak kita harus belajar 2 kali bahasanya atau mungkin 3 kali. Contohnya setiap aku ujian di sekolah, aku tuh belajar lebih keras dibandingkan teman-teman aku yang emang orang Jerman, karena aku harus belajar logikanya. Misalnya aku translate dulu ke bahasa Inggris kalau emang aku nggak ngerti, kemudian aku belajar lagi dalam bahasa Inggris, kemudian aku belajar lagi dalam bahasa Jerman dengan logika bahasa Inggris yang udah aku punya gitu.